Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali kembali kami dapat menjumpai Anda dalam program Rumah Demokrasi. Selamat datang kembali di Rumah Demokrasi yang mungkin tidak akan lama lagi usia rumah ini, karena kita akan hampir mencapai titik yang kita nanti-nantikan, yakni di mana para kepala daerah yang terpilih pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 lalu akan terwujud. Nah, apalagi memang besok dijadwalkan 481 kepala daerah beserta wakilnya dilantik secara bersamaan di Istana Negara. Dan pada sore hari ini kebetulan di Rumah Demokrasi kita akan membahas hal itu, jelang pelantikan kepala daerah. Kita telah kehadiran dua orang narasumber begitu luar biasa yang tidak asing lagi, sudah sering warawiri di TVRI Jambi tentunya untuk membagikan pemikiran-pemikirannya, berdiskusi bersama kita yang semoga dapat memberikan wawasan, pengetahuan dan juga dapat menginspirasi. Langsung saja kita sapa yang muda, yang berkarya. Ini dia, selamat sore Bang Zakli Hanafi Ahmad, pengamat pemerintahan. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak. Sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tadi dari kampus atau dari rumah Bang? Ya dari kampus tadi. Dari kampus ya? Dari kampus. Tadi diundangkan, kita harus datang lah. Harus datang. Ya. Tapi besok nggak bisa ya? Hah? Baiklah, terima kasih Bang Zakli. Selanjutnya, nah kalau ini yang suaranya, kalau dari suaranya aja mungkin pemirsa langsung tahu ya. Bang Ismet Raja, seorang budayawan, seorang seniman, tokoh masyarakat. Selamat sore Bang. Selamat sore Mbak Zulfi. Terima kasih udah diundang lagi di TVRI Jambi di kegiatan di acara Rumah Demokrasi. Terima kasih sekali lagi, apresiasi buat kita sebagai seniman, penggiat budayawan dan tokoh masyarakat. Ya, sangat antusias untuk melihat kondisi Indonesia khususnya Provinsi Jambi. Siap, selamat datang di rumah kami intinya. Karena memang Rumah Demokrasi ini kayaknya tidak akan lama lagi nih Bang usianya gitu, karena mungkin akan berganti nama karena ini terkait dengan pemilihan kepala daerah seperti itu. Nah, seperti yang Cynthia sampaikan tadi bahwa dijadwalkan besok akan dilantiklah ratusan kepala daerah beserta wakilnya ini, termasuk juga di Provinsi Jambi kan kurang lebih ada 11 ya Bang ya, ada 11 kepala daerah yang dilantik, berarti ada satu yang belum. Nah, terkait pelantikan ini seperti apa nih Bang? Ya, pertama kalau kita berbicara proseduralnya ya, ini kan berbicara dari tahapan pemilihan kepala daerah, kita bicara pada aturan PKPU nomor 2 tahun 2024. Setelah kita berbicara pemungutan suara, ada pleno penetapan ya, sudah ditetapkan, kecuali pada hari ini di Kabupaten Muara Bungo ya, masih dalam tahapan di sengketa Mahkamah Konstitusi. Dan juga nanti setelah ini akan ada namanya pelantikan. Itu kan sudah terjadwal dalam tertuang pada peraturan Komisi Pemilihan Umum pada pemilihan daerah. Nah, jadi pada dasarnya kepala daerah yang dilantik besok ini adalah yang sudah memenuhi dua unsur. Ya. Ini tidak hanya di Provinsi Jambi, tapi juga di seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kepala daerah yang sudah ditetapkan tanpa adanya hasil sengketa. Yang kedua, kepala daerah yang kemungkinan kemarin ada permasalahan di Mahkamah Konstitusi, tapi pada sidang pendahuluan kemarin sudah dinyatakan tidak masuk pada tahapan pembuktian gitu. Sehingga memang pada kasus ini mereka yang tadinya tidak masuk ke pembuktian di Mahkamah Konstitusi itu sudah bisa dilantik pada besok hari begitu. Jadi untuk Provinsi Jambi kan lumayan ya, kemarin tidak sampai ke tahap pembuktian ya Bang? Ya, ada beberapa, ada lima kabupaten ya yang kena di Mahkamah Konstitusi, tapi kan yang masuk ke pembuktian hanya di satu kabupaten begitu. Ya kita harapkan apapun hasilnya kan yang terbaik lah untuk Provinsi Jambi dan juga untuk penegakan demokrasi di Indonesia begitu. Nah, baiklah, ini kan memang sebuah prosedur yang memang tahapan-tahapannya walaupun sempat diundur-undur ya Bang ya. Kemarin sempat di tanggal pada saat 7, 10, sampai akhirnya 20 dan ya insya Allah jadi karena sudah gladi kabarnya Bang sudah di Istana Negara seperti itu. Nah, berbicara tentang pelantikan ini kan cukup dinanti-nantikan Bang, karena ada sesuatu yang baru, sama halnya seperti pelantikan menteri-menteri yang terpilih itu, mereka ada mengikuti akmil dan sebagainya. Ini kan menarik perhatian nih. Bagaimana kalau Abang memandang ini Bang? Yaitu kita sebut dengan retreat ya. Kalau kemarin waktu Pak Prabowo baru melantik menterinya, itu namanya retreat kabinet. Kalau ini kan retreat kepala daerah itu. Artinya kan akan ada ratusan ya, itu beserta wakil. Jadi kita sudah membayangkan itu situasinya. Situasinya nanti seluruh kepala daerah akan dibariskan oleh Pak Presiden kita bersama para menteri juga nanti akan hadir pastinya untuk melakukan pengarahan-pengarahan mungkin. Ini khususnya dalam rangka sinkronisasi. Jadi kalau saya memandang terobosan dilakukan Pak Prabowo ini kan pertama kali dalam sejarah Indonesia sebenarnya dilakukan retreat ini. Nah, dalam artian walaupun
ini kan hanya membahasakan retreat itu dalam bahasa beliau ya, tapi pada dasarnya ini kan bicara rapat koordinasi yang memang dalam konsep berbeda. Kalau kita biasanya rapat itu dikumpulkan kepala daerah dalam satu auditorium yang besar, lalu dibuat seperti seminar, saya pikir memang dalam kasus-kasus tertentu akan sulit menjadi efektif begitu. Kalau kita lihat dulu sejarah pada masa Pak Presiden SBY, itu ada kepala daerah yang diteriakin kan, karena mungkin tidak fokus ketika sedang melakukan rapat koordinasi, sehingga hal-hal kayak gitu kan kalau dilakukan di rapat pada retreat kabinet ini, retreat kepala daerah tadi, dia dilakukan pada Akmil, ya, ini kan akan terfokus nih. Jadi kepala daerah tadi diharapkan berfokus pada pembahasan dan juga pengarahan dari Pak Presiden dan juga para menteri. Nah, tujuannya apa? Ini kan bicara sinkronisasi dan juga hilirisasi yang diagung-agungkan dari dulu, masalah dari daerah dengan pusat jangan sampai terjadi adanya ketidakjelasan atau miskomunikasi ya, antara masalah kebijakan A dan kebijakan B. Sehingga dengan adanya retreat yang dilakukan pasca pelantikan, ini kita harapkan sama-sama bisa membuat program pemerintah semakin bagus begitu. Siap. Nah, nanti kita bahas kembali seperti apa poin-poinnya lebih detail lagi. Kita ke Bang Ismet. Nah, Bang, euforia pelantikan seperti apa nih Abang sebagai tokoh masyarakat juga, pemuda, seperti apa Bang? Ya, kita sebagai masyarakat ya, pemuda dan seniman melihat euforia ini ya menarik sih. Ini pertama kali juga disampaikan Abang bahwa ini retreat yang disampaikan oleh bahwa akan ada dikumpulkannya bahwa setiap kepala daerah hampir ratusan seperti menteri sebelumnya. Nanti ada, kita nggak tahu gamblingnya seperti apa yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden kepada yang terpilih kepala daerah dan wakil kepala daerah. Ada momen apa kita mungkin yang terbaik nanti setelah pulang dari situ, apa yang akan mereka eksekusi, yang akan diberikan yang melekat pada masyarakat, khususnya pada daerah-daerah tertentu yang akan mereka eksekusi secepat mungkin dengan program-program yang sudah direncanakan oleh mereka, oleh setiap kepala daerah, khususnya di Provinsi Jambi itu sendiri. Ini menarik bahwa ini sepertinya Indonesia ke depan 5 tahun mau ngapain gitu ya. Jadi ada jangka pendeknya, jangka menengah dan jangka panjang. Indonesia mau seperti apa, khusus di daerah-daerah yang akan yang dipimpin oleh kepala daerah itu sendiri sebenarnya. Ya, kami dari masyarakat kita, saya pribadi mewakili masyarakat, berharap bahwa dengan kegiatan itu akan benar-benar akan efektif, yang akan menyampaikan kepada rakyat khususnya masyarakat. Untuk hari ini kita lihat kondisi masyarakat hari ini kan tidak stabil ekonominya segala macam. Seperti apa komitmen yang akan dilakukan oleh setiap kepala daerah nanti? Akhirnya di 7 hari mereka dikumpulkan di Magelang, intinya kita berharapnya ada yang mereka bawa pulang sebenarnya. Poin-poin apa yang akan 100 hari mungkin kerja setiap kepala daerah, apa yang akan mereka kerjakan yang sinkron dengan kebutuhan rakyat pada hari ini sebenarnya seperti itu. Lalu Abang memandang kan ini tadi sudah disampaikan juga bahwa kita ada 11 kepala daerah yang dilantik, 1 belum. Nah, ini ada kekhawatiran tersendiri kah bahwa nanti di daerah lain apakah yang belum dilantik ini bergejolak atau seperti apa? Itu seperti apa Bang kalau dari segi masyarakat? Kalau dari segi masyarakat sebenarnya biasa sih, namanya konflik terjadinya sengketa dalam pemilu itu, makanya itu terjadi. Tinggal penyelesaiannya seperti apa. Ya, siapapun yang menang sebenarnya hari ini kita legowo sebenarnya, masyarakat jangan ikut serta dalam arti ikut menjadi memanas suasana itu. Ikutin demokrasi yang sebenar-benarnya, karena pemimpin yang terbaik adalah dipilih oleh rakyat itu sendiri dengan cara yang terbaik juga gitu. Jangan sampai kita terpecah belah demi untuk kepentingan pribadi mungkin atau kelompok masing-masing, karena daerah kita adalah siapa yang majukannya ya masyarakat itu sendiri sih sebenarnya. Ayo bersama-sama aja siapa yang terbaik, mungkin itulah pilihan yang ditunjukkan oleh Tuhan, mungkin seperti itu sih. Dan kita melihat ya sebenarnya kalau di Jambi ya Bang Zakli memang adem ya, maksudnya tidak ada bentrokan-bentrokan seperti apa yang memang menang ya tidak arogan dan yang kalah pun ibaratnya mengakui dan juga menerima kekalahan itu. Jadi seperti apa memandang ada yang masih yang sengketa seperti itu Bang Zakli? Oke, kalau bicara sengketa kita kan berbicara hukum gitu. Ya. Nah, jadi selama itu dalam prosedural hukum yang jelas, saya pikir kan negara demokrasi mempersilahkan hal itu. Jadi ketika nantinya ada kasus-kasus seperti di Bungo ataupun di daerah lain seluruh Indonesia, itu berkaitan dengan pembuktian saja. Jadi ketika memang kita merasa ada yang janggal, ya itu silakan dibuktikan. Nah, pada sidang Mahkamah Konstitusi kita akan melihat sebenarnya, ini kan kita bisa lihat juga live gitu di YouTube, itu hampir setiap hari sidang pemeriksaannya, mulai dari saksi
dari pengacara dan segala macam akan menyampaikan beberapa keluhannya atau tuntutan mereka dan juga pembelaan mereka. Nah, kita lihat di sana apakah memang yang digugat itu berdasarkan fakta atau hanya tuduhan semata. Nah, maka ketika dia masuk pada sidang pembuktian, nah artinya kan ada potensi begitu. Ada potensi bahwa sesuatu yang terjadi pada tuntutan tersebut berpotensi benar, meskipun nanti bisa dibuktikan lebih lanjut. Nah, tugas kita sebagai masyarakat sebenarnya mengawal bersama saja dalam proses ya, Bang Ismet ya. Kita bisa lihat nanti di TV gitu kan, di YouTube khususnya, apakah sidang itu membuktikan ada kesalahan-kesalahan yang tertentu. Nah, masyarakat bisa mengawal di sini. Nah, kalau misalkan masalah adem di Provinsi Jambi ya, kita pikir juga di Sumatera dan juga Jambi pada khususnya kita kan lekat dengan budaya Melayu, Bang Ismet ya. Jadi kalau tipikal orang Melayu dan segala macam ini kita berbicara masalah akomodatif, masalah kekeluargaan. Duduk silo. Ya, betul. Jadi kita tidak mengenal yang namanya perbedaan yang sampai harus melukai beberapa kelompok tertentu. Ya, kita bicara demokrasi tentunya bicara bagaimana pesta demokrasi. Pesta ya tentunya harus baik begitu. Nah, tidak perlu harus sampai saling menuduh seperti yang lalu-lalu lah begitu. Ya. Jadi ya ini secara prosedural hukum ini legal seperti itu ya, dan memang kita hanya bisa mengawasi saja, jangan sampai ada bentrok-bentrok. Terkait pelantikan yang nantinya sengketa seperti apa Bang kalau secara prosesnya? Ya, kalau secara proses kan kita lihat di Perpres juga masalah tata cara pelantikan. Nah, ini kan berbicara mendahulukan dulu yang sudah selesai dalam dua aspek tadi. Yang pertama tidak ada sengketa dari awal, ya memang sudah sah, dia menang, tidak ada yang melaporkan atau menggugat. Yang kedua, kita berbicara yang memang digugat, tetapi pada sidang pendahuluan, ya dia tidak masuk pada tahapan pembuktian. Artinya kalau dalam putusan hakim itu kadang-kadang kan dia bicara karena tidak dapat membuktikan beberapa barang bukti sesuai dengan barang tuntutannya. Nah, kita lihat nanti. Saya pikir nanti setelah retreat kabinet dilakukan dan juga pasca putusan MK, nanti kan ada tindak lanjut itu. Apakah itu dikabulkan sebagian atau dikabulkan sepenuhnya? Apakah itu untuk pemungutan suara ulang ataupun itu untuk penghitungan suara ulang dan segala macam. Nah, itu kan ada proses, Mbak. Jadi KPU melakukan proses dari tindak lanjut sengketa Mahkamah Konstitusi, tidak langsung hari ini diputuskan besok dilakukan, tidak. Dia ada proses mungkin 1 minggu 2 minggu sampai nanti misalkan PSU itu kan nanti akan disidang plenokan kembali begitu kan. Panjang. Berapa perolehannya ya kurang lebih nanti. Setelah itu baru nanti dilakukan sidang penetapan. Nah, baru penetapan kemudian dilantik. Ya, saya pikir nanti yang bersengketa itu akan ada retreat tersendiri lah, mungkin kan. Karena ini kan bicara sinkronisasi dan juga hasil dari demokrasi yang memang ada gugatannya. Pastinya perlu pembinaan lebih lanjut nanti dari Pak Presiden, dari Menteri berkaitan yang memerlukan sinkronisasi program kerja begitu. Adalah harapannya memang Pak Presiden kan menginginkan kalau bisa semuanya serentak ya awalnya, tapi karena memang ada sengketa seperti ini akhirnya ada yang menyusul seperti itu. Tadi juga poin penting yang Abang sampaikan adalah salah satunya menyelaraskan visi misi dari pemerintah daerah, pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini urgensinya seperti apa menurut Abang? Ya, harus sinkron seperti itu. Ya, sinkronisasi ini kan karena mempelajari dari kasus-kasus terdahulu ya, kalau saya melihatnya. Mengapa banyak jargon ataupun tagline-tagline yang menggaungkan harus satu visi misi? Ya, karena pada dasarnya ini bentuk profesionalitas kita bernegara sebenarnya. Meskipun dalam konsep demokrasi kita boleh berbeda pendapat ya, tapi dalam artian beda pendapat ini harus dilihat dulu dari sudut pandang apa, ya Bang Ismet ya. Apakah ini beda pendapat dalam artian cara berpikir, ya, atau memang dalam konsep menyelaraskan? Nah, dalam demokrasi ketika yang dipilih adalah orang yang mayoritas menang ya pada hari ini, maka kita harus yang kalah misalkan atau yang tidak menang waktu itu, ya kita harus mengikuti prosedurnya. Dan pada hari ini Pak Prabowo itu presiden kita, jadi kita harus mengikuti program beliau dalam artian jika misalkan nanti ada kekurangan atau kesalahan yang memang pada prosesnya perlu diperbaiki bersama, perlu koreksi bersama, ya kita bersama-sama. Dalam artian memang mengawasi bersama, ya, mengoreksi bersama, dan juga mengawal program kerja bersama-sama. Karena saya pikir banyak sekali program-program yang memang jangan sampai nanti adanya kebocoran-kebocoran begitu, kebocoran-kebocoran anggaran di bawah gitu kan, adanya program-program kerja yang tidak dilakukan secara prosedur,
atau yang kita gaungkan hari ini kita lihat di TV-TV dan berita masalah efisiensi ya, seperti alat tulis kantor itu diefisiensi sampai berapa puluh persen begitu kan, seremonial itu dikurangi. Nah, saya pikir ya dihapuskan malah. Karena ini kan bicara mungkin kita melihat sebelum-sebelumnya ada kegiatan-kegiatan seperti demikian, tapi tidak ada terlalu maksimal dalam memberikan manfaatnya. Mungkin itu yang dipandang pemerintah hari ini. Tapi kan ada check and balance ya, seperti kemarin dari DPR juga ada mengoreksi, tidak boleh ada sampai efisiensi itu melakukan PHK terhadap karyawan, atau efisiensi itu sampai merugikan dari pihak-pihak tertentu ya. Nah itu yang kita pikir penting untuk kita lihat ke depan gitu. Aduh batuk nih, kayak ada yang ngomongin, siapa yang ngomongin ya? Aduh kok Sinti jadi batuk ya? Makasih Bang, kita ke Bang Ismet. Bang, ini tadi seperti disampaikan bahwa salah satu poin pentingnya adalah bagaimana mensinkronkan program-program dari pusat dan juga pemerintah daerah. Yang mana kita tahu bersama bahwa pemerintah daerah ataupun kepala-kepala daerah yang terpilih ini sudah menawarkan visi dan misi ya. Yang tadi juga Bang Ismet sampaikan kalau bisa pulang dari sana harus merealisasikan visi misi yang mereka janjikan. Seperti apa Bang Ismet? Bahwa kerjasama sebenarnya, kita kan negara ini besar, terus sangat tidak bisa sendiri-sendiri. Komunikasi antara presiden dengan kepala daerah itu memang harus nyambung gitu kan. Komunikasi kita jeda dulu boleh Bang ya? Kita jeda dulu. Izin Bang, kita jeda dulu. Ada kode-kode. Mirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, selamat datang kembali di rumah kami, di Rumah Demokrasi. Masih bersama kami di tema kita pada hari ini, yakni jelang pelantikan kepala daerah. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, ada Bang Zakli dan juga Bang Ismet. Tadi sempat terputus, Bang, maaf Bang. Mengenai komunikasi antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Silakan Ismet. Komunikasi dalam arti gini, Indonesia Maju dan Provinsi Jambi juga punya programnya apa. Ya sebenarnya kan untuk menghubungkan antara program-program ini harus memang hilirisasi yang disampaikan bahwa ketepatan sih dalam menjalankan program-program 5 tahun ke depan, agar memang juga melihat kondisi Indonesia khususnya Provinsi Jambi hari ini, ya pemimpin harus berani berkomunikasi dengan pusat, mungkin seperti itu. Seperti apa sih hubungan mereka kepala daerah ke pusat agar Jambi ini lebih maju lagi, apa sih yang dibutuhkan rakyat, itu yang harus diperjuangkan ke depan. Dengan hubungan ini mungkin Jambi akan lebih dilirik lebih baik lagi ke depan. Hubungan emosional antara kepala daerah dengan presiden mungkin seperti, atau dengan menterinya segala macam. Jadi agar Jambi ini program yang disampaikan oleh pemerintah provinsi itu sendiri bisa terwujud dalam 5 tahun ke depan, seperti itu sih sebenarnya. Terkait mengawal visi misi kepala daerah setelah mereka pulang dari retreat ini Sabtu Minggu seperti itu, dan memulailah, walaupun kita tahu kalau di Provinsi Jambi mungkin untuk gubernur kita masih gubernur yang sama, wakilnya masih yang sama, mungkin hanya melanjutkan. Seperti apa harapan kita Bang? Ya, memang gubernur yang sama, tapi kan dilantiknya baru. Benar, gubernur baru lagi. Ya harapannya sangat besar sekali kepada pemerintah, khususnya kepala daerah yang terpilih hari ini. Fokus aja pada visi misi janji politik yang dikampanyekan, yang didebatkan, yang disampaikan ke masyarakat, ya serius. Ya jangan omong-omong nanti katanya kan gitu, bahwa Jambi itu butuh bukti, bukan janji. Jadi kerja aja, kerja nyata untuk rakyat, untuk masyarakat Jambi khususnya, buat yang terbaik. Aku rasa nggak ada neko-neko lah, rakyat nggak minta apa-apa, mereka butuh ruang hidup yang baik. Ya ekonomi mereka bisa terjamin, mungkin harga komoditi apa yang ada di Provinsi Jambi tolong didorong, mungkin harga sawit kah mungkin, atau karet kah, komoditi yang bisa masyarakat itu hidup dengan cara mereka sendiri, mungkin seperti itu sih. Diberikanlah peluang-peluang usaha itu untuk mereka bertahan dengan cara mereka sendiri, seperti itu sih. Lagi-lagi muaranya adalah kesejahteraan. Kesejahteraan sih pada intinya itu sih. Nah, Mas Zakli, ini menarik terkait bagaimana gubernur, kita lanjut lagi sebelum kita ke kepala daerah yang lain seperti itu Bang. Gubernurnya sama, wakil gubernurnya sama. Tapi kalau Abang memandang, apakah roda pemerintahan ini akan berbeda dalam artian yang di bawah-bawahnya, apakah nanti akan ada pembaruan, seperti apa kalau Abang memandang? Ya, saya pikir
dalam periode kedua ya, pemerintahan kebanyakan pada umumnya ini akan menjadikan mereka lebih fokus sebenarnya. Karena bisa dikatakan ini kan pengabdian terakhir mereka sebagai kepala daerah, dan tentunya tidak bisa 3 periode begitu kan. Sehingga memang fokus dari gubernur terpilih di Provinsi Jambi yang pertama adalah dia pasti akan menuntaskan janji yang pada periode pertama yang memang mungkin belum usai misalkan, belum selesai. Karena hanya 3 tahun lebih kan sebenarnya. Karena hanya periode pertama itu kan kita terkena sengketa juga dulu kan waktu tahun 2020, sehingga dia pasti fokus di situ. Dia bicara masalah program-program yang memang dulu belum tuntas 100%. Yang kedua, melanjutkan visi yang ditawarkan ketika kampanye pada Pilkada 2024 lalu. Nah, ini harapannya ketika kita memang memandang pada perubahan kepala negara, ya tentunya pasti ada cara-cara dan teknis-teknis baru lah yang memang dibuat oleh pemerintah daerah pada hari ini, sehingga secara metode ya ini akan sedikit berbeda, Bang Ismet. Dan juga dalam artian pejabat-pejabat daerah ya, di daerah seperti kepala dinas nantinya, juga ada beberapa pejabat dari eselon berapa, semuanya itu kan pasti ada penyegaran ya di beberapa bidang tertentu, ya pasti akan ada penyegaran dan pergantian dan rotasi khususnya. Nah, itu yang kita harapkan sebagai bentuk dari perubahan ya, perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Sehingga nanti perbedaan tadi hanya berbicara konsep metode teknis saja. Tapi dalam artian umum itu kan berbicara menuntaskan visi misi, menuntaskan janji-janji kampanye sebelumnya. Nah, itu yang kita harapkan pada Gubernur Provinsi Jambi, Pak Al-Haris dan Pak Abdullah Sani, agar bisa selalu mendengar aspirasi masyarakat begitu, dan juga menuntaskan program-program kerjanya. Nah, dalam hal menuntaskan program kerja, terus merealisasikan visi dan misi, kalau Sinta sebagai orang awam memandang, akhirnya kan mereka menghadapi sebuah tantangan. Tadi katakanlah efisiensi anggaran. Ini kan sebuah tantangan yang mungkin mereka pikir, atau kepala-kepala daerah pikir nanti akan berbuat ini. Tapi kan sebelum ada efisiensi anggaran, seperti apa memandangnya? Ya, itu yang tadi saya bilang dalam bentuk metodenya gitu. Jadi perbedaan yang akan kita rasakan adalah bagaimana metode dan cara mereka melaksanakan program visi misi mereka tadi. Kalau sebelumnya memang tidak ada berbicara efisiensi, dan kali ini kita berbicara fokus pada sinkronisasi pemerintahan pusat, ya maka tugas dari kepala daerah khususnya gubernur dan wakil gubernur ini berbicara perpanjangan tangan dari pemerintah pusat begitu. Jadi dia berfokus ke sana, itu yang pertama. Yang kedua dari visi misi yang ditawarkan pada kampanye. Nah, saya pikir memang efisiensi ini akan terjadi pengurangan pada sektor-sektor tertentu. Tapi kan bukan berarti menjadi kewajiban mereka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya itu menjadi gugur gitu. Ini kan berbicara masalah alokasi saja, Mbak. Jadi kita melihat nanti apakah kepala daerah itu bisa merubah situasi ya dengan situasi yang berbeda dari yang satu dan yang lainnya, atau memang dia hanya akan berpusat sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat dan menjalankan sinkronisasi tadi. Kalau seandainya mereka bisa berpikir untuk mengalokasikan beberapa instrumen yang ada di daerah, mereka kan bisa memanfaatkan banyak hal begitu. Terutama pada cara-cara yang dilakukan untuk melakukan efisiensi anggaran tadi, kita bisa mengundang beberapa ahli-ahli ya untuk menjadi penasehat secara khusus. Meskipun nanti akan ada bahasanya tidak boleh mengangkat staf sus ya, untuk kepala daerah tidak boleh mengangkat staf sus lagi. Tapi dalam artian pengabdian, saya pikir akademisi di Provinsi Jambi ini banyak sekali yang pasti ingin mengabdi. Dalam artian kalau dipanggil Pak Gubernur, dipanggil Pak Bupati, Wali Kota, dimintai pendapat, ya pasti mereka datang. Menyumbangkan pikiran. Ya, menyumbangkan pikiran itu tanpa dibayar pun saya pikir pasti sebagian besar tetap ada yang mau hadir begitu kan. Nah, itu yang mungkin perlu dikolaborasikan. Jadi kita berbicara melibatkan unsur masyarakat ya. Seperti kita lihat Musrembang lah Pak ya. Jadi Bang Ismet mungkin tahu lah, yang diundang pada kegiatan Musrembang kecamatan misalkan, atau di kantor lurah segala macam. Itu kan dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat. Ya. Nah, saya pikir kalau masyarakat itu diundang untuk menyampaikan apa yang mereka inginkan, atau beberapa akademisi diundang untuk memberikan sumbangan-sumbangan pikiran, ya asal diundang secara resmi ya pasti mereka hadir, saya pikir, tanpa memerlukan anggaran biaya, karena kita mengabdi, gitu kan. Jadi kita berbicara pengabdian ya tidak hanya sebatas dari pengabdian umum saja, tapi kalau dalam artian membantu kolaborasi, selagi itu tidak dalam artian tugas teknis yang memberatkan, ya pasti orang membantu lah, gitu kan. Ya itu kan
kita lihat nanti di lapangan seperti apa prakteknya begitu. Semoga didengar ya Bang. Semoga didengar pada sore hari bahwa memang sepakat. teman-teman akademisi sebenarnya siap untuk berkolaborasi dan kita menantikan inovasi gitu ya Bang. Iya. Kan tadi inovasi. Baik, Kalau ya silakan. lanjut. silakan. Terima kasih Bang. Kita ke Bang Ismet. Siap. Kalau tadi kita membahas bagaimana nih merealisasikan visi misi dengan berbagai tantangan perubahan yang harus disinkronkan juga dengan pemerintah pusat. Apakah sebagai masyarakat akhirnya memaklumi jika nantinya ada program-program atau visi misi yang tidak terrealisasi atau belum bisa segera terrealisasi, seperti apa Bang? Ya kan setiap program pasti ada kendala, segala macam di lapangan. Ya kan tidak semuanya juga yang akan terkendala, jadi harusnya fokus pada program apa yang memang harus diselesaikan. Misal dalam 100 hari itu akan ada step by step, seperti apa sih langkah-langkah yang mau dilakukan dalam menyelesaikan program-program yang akan dilakukan. Kendala setiap apapun pasti ada punya kendala, harusnya punya solusi. Nah kan gitu, setiap pasti persoalan pasti ada solusi. Seperti apa sih kepala daerah memberikan solusi terhadap kendala-kendala itu, dan juga harus terbuka secara publik gitu, apa sih yang mau dilakukan, hal-hal apa yang harus memang dikerjakan dalam waktu yang cepat dan singkat untuk kesejahteraan rakyat, seperti itu sih. Mungkin seperti itu. Kalau dari Bang Ismet sebagai budayawan gitu, seniman, sebenarnya apa yang diharapkan dalam artian apa sih program-program yang diinginkan untuk diprioritaskan seperti itu? Apresiasi para pelaku budaya, mereka-mereka yang hari ini masih melestarikan kebudayaan Jambi khususnya, diapresiasikan, dikasih ruang dan panggung untuk mereka, karena mereka yang sampai hari ini masih mempertahankan kebudayaan itu. Kalau bisa mereka dikasih sang maestro kah, atau sebuah penghargaan, apresiasi terhadap mereka pelaku budaya dan seniman, maka orang merasa bangga dengan budayanya sendiri, seperti itu. Terus masalah istiadat, adat dan budaya juga, bahwa kalau bahasa adatnya kembalikan sirih pada gagangnya gitu, balikan pinang pada tampuknya gitu, bahwa kembalikanlah kepada kebudayaan kita yang sebenarnya, Provinsi Jambi ini sendiri, yang disampaikan Abang Aprik, bahwa ini kita Jambi adalah negeri yang Melayu, bergotong royong, peradabannya sangat kuat, ya. Yuk terus disosialisasikan bahwa jadilah orang Jambi yang sebenarnya, gitu, yang mencintai Jambi lebih dari dinasnya sendiri, seperti itu sih. Menarik Bang, apresiasi dalam bentuk apa seperti yang, apakah hanya dalam bentuk simbol saja cukup dan akhirnya hilang, seperti apa? Ya, memang benar harus diberikan hak mereka, dalam arti diapresiasi sampai mereka mungkin di akhir hayat, hak seperti apalah mungkin pemerintah yang menjamin kehidupan mereka sampai di akhir tua mereka, seperti itu sih sebenarnya. Jadi mereka sudah memilih menjadi seniman, ya diapresiasi lah, dihargain seniman, ya bukan setahun 2 tahun untuk menjadi sang maestro, sudah berpuluh-puluh tahun dia sudah menghabiskan hidupnya untuk menjadi sejarawan, mungkin seniman, budayawan, seperti itu sih. Apalagi memang melestarikan seperti ya tradisi-tradisi lisan yang hampir punah seperti itu, tidak ada regenerasi dan sebagainya. Dan terus juga pemerintah harus meregenerasi, mensosialisasikan kepada anak-anak muda khususnya Provinsi Jambi, agar mereka mengenal budayanya sendiri, dan juga harus ada di ruang-ruang publik, ruang sekolah, pendidikan usia dini, mungkin mereka sudah dikenalkan dengan kebudayaan Jambi atau bahasa Jambi segala macam, mungkin seperti itu sih. Baik, nanti akan kita bahas kembali seperti apa urgensi untuk poin-poin ini untuk bisa diperhatikan dan diberikan oleh para kepala daerah seperti itu, Bang Ismet. Kita ke Bang Zek. Bang, tadi juga yang bisa singgah cerna adalah bagaimana kita sebenarnya bukan menuntut ya, tapi kalau bisa kepala daerah bisa kreatif, solutif seperti itu, memberikan solusi walaupun dengan tantangan-tantangan yang ada. Sejauh ini kalau Abang memandang potensi-potensi itu bisa hadir di Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah dengan kepala daerah yang terpilih seperti apa? Ada penelpon, kita sapa dulu ya Bang ya, izin. Halo, selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, masih bergabung. Selamat sore juga. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yudi dari Telanai, sehat Pak? Alhamdulillah, sehat sekali. Baiklah Pak, langsung saja ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Ya. Kebetulan sekali saya
sore hari ini ada di Jakarta, besok menghadiri mewakili keluarga Wakil Wali Kota Jambi untuk pelantikan. Masya Allah. Jadi bisa ditebak sendiri lah siapa orangnya. Iya. Jadi Tahu tadi mungkin saya menyapa dulu satu Pak Zakli yang ada di studio yang saya hormati, pengamat pemerintahan ya. Yang kedua damping oleh Pak Ismet Raja, ya budayawan Jambi, ini khas Pak Ismet Raja ini. Ini enggak pangling orang melihatnya, pasti budayawan. Nah, Rumah Demokrasi mungkin kurang lebih 2 minggu lagi Mbak diputus nih. Ya. Ganti sama Rumah Cynthia mungkin Pak. 481 Mbak Cynthia katakan bahwa akan dilantik tanggal 20 besok. Ya. Gladi bersih tadi sudah dilakukan di Monas. Tes kesehatan juga sudah dilakukan dari seluruhnya. Padahal tes kesehatan ini juga sudah dilakukan sebelum mereka berkontestasi. Ini kan biaya lagi. Lantas 7 hari, tanggal 21 sampai 28 ya, ke Magelang. Lah dana lagi, kurang lebih 31 miliar dananya. Ditanggung oleh APBN, bukan APBD. Belum makannya. Tapi makanya saya bingung ya. Masyarakat bingung, tapi pemerintah sudah bingung. Pengamat juga tidak bingung. Judulnya kita tekankan efisiensi luar biasa, bahwa efisiensi dan efisiensi bahkan sampai tingkat desa. Ini ada istilah yang menyebut bahwa desain dasolen, ini bahasa Yunani. Artinya apa yang dibicarakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Ya artinya kalau dikumpulkan itu berdasarkan undang-undang pada daerah itu, ya kelemahan nas ya. Dikumpulkannya itu undang-undang yang berbicara. Ya Bapak dari pemerintahan mungkin bisa tahu undang-undang tentang setelah kepala daerah itu dilantik, pembekalan khususnya. Bukan di Magelang, bukan ada recet-recet segala macam. Nah ini yang menurut saya bertentangan. Makanya ini ada nuansa politiknya. Karena sudah ada wacana koalisi permanen. Nah ini kan sudah untuk 2009 di canangkan untuk Prabowo jadi presiden lagi. Ini persoalan. Jadi yang kedua ya, berkaitan dengan 8 nasta cita. Ini sangat kecewa saya dengan Pak Budayawan ini. Nggak ada yang menyebutkan bahwa upaya melestarikan budaya yang di Indonesia luar biasa kayaknya. Nggak ada menyinggung itu. Ruang apa yang mau dibuka entah budaya ini? Buka-buka aja sendiri. Nah jadi artinya kalau daerah dilantik ini nanti dia tidak akan menyinggung itu karena ada cita-citanya yang mengatur, ya kan? Bahkan efisiensi itu luar biasa sekali di daerah ini. Akan mangkrak semua pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang sudah dijalankan nanti. Baik, ada poin lainnya Pak Yudi? Ya, tidak juga menjamin. Siap. Restet 7 hari ini akan berubah mindset kepala daerah itu. Siapa bisa menjamin dia akan pulang ke daerah itu? Baik. Tidak korupsi dan sebagainya. Ada lagi poinnya Pak Yudi? Ya sah-sah saja kalau memang satu komando. Siap. Tapi rasanya memang ini efisiensi yang bertentangan. Siap. Dan yang kedua tidak menjamin kepala daerah itu akan berubah Baik. di daerahnya. Baik Pak Yudi, langsung kita jawab ya. Mbak Sedia. Ya. Itu saja. Mudah-mudahan ya kepala daerah ini memahami apa yang sedang terjadi di negara kita ini berkaitan dengan persoalan keuangan. Jadi di daerah ini janganlah menjadi raja-raja kecil setelah dilantik. Ya tolong rakyat dipikirkan, budaya yang dikembangkan seperti Pak Ismet Raja katakan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi dari Telanai. Tapi ini melaporkan langsung dari Monas ya. Langsung Monas, langsung Jakarta. Karena langsung dari Jakarta melaporkan. Jadi Sintia kayak ngobrol sama kontributor Pak. Luar biasa Pak Yudi. Terima kasih atas laporan singkatnya juga. Dan juga nanti akan kita bahas bersama apa pertanyaan-pertanyaan ataupun respon-respon dari bapak-bapak narasumber. Mungkin langsung saja ke Bang Zakli. Iya. Sebelum menjawab pertanyaan dari Sintia tadi. Mengenai tes kesehatan katanya double. Lalu dana retreat ini kan lumayan banyak dan dibebankan ke APBN. Lalu efisiensi, tapi rasanya tidak menggambarkan efisiensi. Lalu tidak ada budaya yang diatur di Astacita. Silakan. Oke, kalau kita berbicara masalah biaya ya, kan kita kembali seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi mengenai
efisiensi yang dicanangkan, tapi ternyata yang dilakukan retreat segala macam ini kan memakan biaya yang cukup besar dan juga tersebar di berita dan media massa. Nah, itu kita akan memandang setelah itu, apakah memang dari upaya retreat kabinet tadi menghasilkan pola baru apa tidak. Sebenarnya kalau saya memandangnya, apakah memang retreat kabinet yang dilakukan 7 hari ini dalam langkah sinkronisasi ini merupakan hal yang positif atau tidak, itu setelah itu. Apakah pembuktian nanti keadaan-keadaan koordinasi yang memang sebelumnya tidak kita lihat sebagai bentuk koordinasi yang bagus antar daerah, ini kan nanti akan ada kolaborasi begitu. Jadi ketika daerah-daerah lain bertemu dalam satu tempat yang kita lakukan di Magelang nantinya, nah itu kan akan ada potensi-potensi kerjasama. Nah, kita harapkan kepala daerah kita, khususnya di Provinsi Jambi, melaksanakan itu. Dalam artian apakah nanti bisa kolaborasi dengan provinsi sebelah, gitu kan, dengan kabupaten yang berada perbatasan antara Provinsi Jambi dan provinsi tetangganya, begitu kan, apa yang bisa dikolaborasikan, dan juga dengan koordinasi bersama para menteri yang memang selama ini kita lihat kondisi kepala daerah kita ketika ingin menjangkau di kementerian itu tidak semuanya bisa maksimal ya, karena memang terlalu jauh ya dalam artian alur koordinasinya, dan dibuat retreat kabinet ini apakah bisa membuat mereka menjadi lebih mengenal ya, dan juga bisa berkomunikasi lebih mudah nantinya. Ini kan kalau kita lihat konsep yang dilakukan Pak Prabowo ini seperti konsep family ring gitu. Ya. Kalau kita di daerah, di perusahaan-perusahaan Pak ya, ini kan berbicara masalah merekatkan dan juga saling mengenal. Kalau kata orang itu kan tak kenal maka tak sayang begitu kan. Jadi kalau tidak kenal kepala daerah satu provinsi dengan kepala daerah lain, dalam artian tidak akrab begitu kan, tidak kenal dengan menteri-menteri, bagaimana mereka nanti mau ke Jakarta, misalkan mau bawa proposal begitu ke Kementerian PU untuk membuat misalkan ada hibah untuk pembangunan di Provinsi Jambi, itu kan perlu relasi ya, dalam artian perlu komunikasi yang baik antara daerah dan kepala daerah. Nah, kita harapkan sinkronisasi ini berjalan, sehingga baik level gubernur, bupati maupun wali kota secara terpusat oleh kementerian dan juga dari perintah langsung Pak Presiden, apa program-program yang bisa mereka kolaborasikan, itu bisa sinkron. Itu kan harapannya. Apakah nanti prakteknya itu seperti pemborosan anggaran? Nah, kita lihat nanti. Nah, tugas kita mengawal di sini. Di sini kita bisa lihat teman-teman mahasiswa hari ini sudah melakukan demonstrasi. Saya cukup apresiasi kalau memang dengan kajian-kajian yang kita lihat pada media sosial ya, itu kan juga merupakan keresahan-keresahan yang dipikirkan oleh masyarakat. Nah, pemerintah seharusnya merespon dengan baik. Dalam artian ketika memang ada teman-teman mahasiswa kita ingin melakukan aksi, menyampaikan aspirasi mereka, silakan audiensi kan. Apa yang menjadi problem? Seperti tagline, kabur aja dulu. Pada hari ini sering sekali kita lihat di media sosial. Sebenarnya apa yang menjadikan masyarakat banyak yang ingin kabur dulu? Itu masyarakat dengan SDM yang tingkat cukup tinggi begitu. Pendidikan cukup tinggi, punya peluang berkarir ke luar negeri. Mereka memilih kabur ke luar negeri itu bukan tanpa alasan. Pasti bicara penyelamatan hidup. Nah, itulah perlunya sebenarnya pemerintah kita, khususnya kepala daerah yang dilantik nantinya, itu bisa mengenal potensi-potensi di daerah. Mana kawan-kawan kita yang memiliki bakat, yang sedang di luar negeri, yang sedang di Jakarta, di luar Jambi, tapi mereka ingin berkontribusi, coba diajak berdiskusi begitu. Apa yang perlu ditawarkan? Seperti halnya juga dengan budayawan, Bang Ismet ya. Saya sangat sepakat kalau budayawan itu juga ikut mengawal dalam kebijakan-kebijakan, khususnya bicara lingkungan ya. Saya juga termasuk orang yang cukup konsen berbicara masalah lingkungan. Apabila kebijakan-kebijakan itu ya jangan sampai nanti analisis dampak lingkungannya tidak diperhatikan begitu. Kadang-kadang kan banyak sekali proyek-proyek itu yang limbah pabriknya mungkin merugikan masyarakat. Habis itu ada polusi udara yang mengganggu pemukiman atau posisinya tidak pas sehingga mengganggu tempat irigasi masyarakat segala macam. Nah, itu perlu diperhatikan. Banjir akhirnya gitu ya. Dan juga kelompok-kelompok budayawan kita juga mengawal itu. Apakah itu mengganggu masyarakat adat, mengganggu tanah agar tidak ada sengketa-sengketa. Jadi kalau itu hanya diupayakan oleh teman-teman mahasiswa dalam menyuarakan, kadang-kadang kita perlu mendorong begitu. Mendorong dalam artian ini kajiannya loh. Nah, silakan dibuat diskusi-diskusi tertentu. Nah, kita bedah sama-sama apa permasalahannya. Nah, ini rekomendasi kepada pemerintah. Pemerintah tolong dibaca gitu kan. Tolong didengarkan. Kalaupun memang tidak bisa 100% dikabulkan, apa titik tengahnya gitu. Titik tengah untuk akar permasalahan yang mungkin bisa win-win solution ya untuk dari pihak yang dirugikan dan juga pihak yang merasa ingin membuat suatu proyek atau hal-hal tertentu yang memang menggarap lingkungan begitu.
Nah, termasuk juga dalam artian di Provinsi Jambi kita harapkan memang kita kan banyak bicara sumber daya alam ya, kita membuat jalan untuk batu bara dan segala macam. Ya kita harapkan memang itu berbicara mengakomodir kawan-kawan kita, rakyat-rakyat yang memang dalam artian sangat berfokus dan konsen pada pelestarian lingkungan juga. Jadi nanti jangan sampai banyak hal-hal tertentu yang di luar konteks begitu. Ya, kita berharap nanti adanya masukan-masukan dari akademisi, dari budayawan, pakar-pakar lingkungan, ekonom segala macam, ya itu bisa diakomodir. Balik lagi kolaborasi. Tadi seperti kita sampaikan. Ya. Saya yakin pastinya masyarakat kita, ya khususnya dari kelompok-kelompok akademisi, dari kelompok-kelompok kepemudaan, budayawan atau lembaga swadaya masyarakat pasti tentunya sangat ingin berkolaborasi. Siap. Ya. Dan Bang Ismet pun kalau dari budayawan juga siap untuk berkolaborasi ya Bang? Pasti siap untuk berkolaborasi. Nanti Bang, Sintia juga minta respon Abang terkait apa yang disampaikan Pak Yudi, tapi kita harus jeda dulu Bang. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami di program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah jelang pelantikan kepala daerah. Masih bersama dua orang narasumber begitu luar biasa, tadi sempat terputus, padahal lagi seru-serunya gitu. Kita ke Bang Ismet. Bang, tadi disampaikan oleh Bang Zafi bahwa sebenarnya kita siap berkolaborasi. Banyak pihak yang bisa turut serta, katakanlah budayawan, terkait tadi lingkungan juga, isu budaya dan segala macamnya. Seperti apa Bang Maneng? Ya, maksudnya kita tidak bisa sendiri-sendiri membangun bangsa ini, harus berkolaborasi ya, bangsa kerjasama. Nah, terus ya kita. Baik, kita sapa penelpon sebentar ya Bang. Halo, selamat sore. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, dengan siapa di mana Pak? Pak Arba'in di Jambi. Oke Pak Arba'in, langsung saja Pak, singkat saja biar bisa kita diskusikan. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Ya. Ini masalah tadi itu budaya adat. Ya. Kalau kita nih menurutkan adat Jambi, ya, kalau kita ada acara membaca Al-Quran, membaca Yasin, yang merokok dimatikan. Ya, membaca Yasin. Budaya kami Jambi itu merokok dimatikan. Siap. Ada lagi poinnya Pak? Nah, kemudian kemudian kita menutup aurat. Kalau kita berjalan di menutup aurat. Ya, ini dah ada orang masuk undangan pakai celana pendek. Baik. Celana pendek itu kan ada menghargai adat Jambi gitu. Baik. Ada lagi Pak poinnya? Ya itu merokok. Iya. Ya. Itu nama saya Arba'in, bukan Baim, bukan. Iya, siap. Arba'in itu artinya 40. Baik. Mohon maaf Pak. Ada lagi Pak poinnya, Pak Arba'in? Ada lagi poin yang ingin disampaikan Pak? Banyaklah masalah setiap perempuan itu, ibu ini bagus pakai jilbab. Kadang tuh perempuan di depan umum kemanapun buka aurat. Baik Bapak. Nah, di banyaklah kalau kita megang adat Jambi, banyak orang tidak melaksanakan kebiasaan hari-hari adat Jambi. Baik, terima kasih Pak Arba'in. Ada lagi Pak? Ya, itu dulu untuk sementara. Siap. Terima kasih banyak Pak Arba'in. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini berarti terkait bagaimana pentingnya budaya, adat istiadat untuk terus dilestarikan, dan kita berharapnya pemerintah juga turut serta. Silakan untuk melanjutkan. Jadi terputus bicara kolaborasi. Maksudnya gini, yang bilang Sobat Bang Rid, ada akademisi, ada budayawan, ada lembaga swadaya masyarakat, mahasiswa dan masyarakat secara umum untuk melihat bahwa kita harus mengawal bersama ke depannya mau ngapain, Provinsi Jambi ini mau dibawa kemana. Kita dalam arti kita punya kontribusi bersama dengan poin-poin yang kita miliki dalam hal itu. Tapi hari ini yang saya lihat kita sebagai budayawan,
Yang terjadi hari ini itu adalah terjadinya perampasan tanah adat masyarakat hari ini yang dilakukan oleh korporat kepada masyarakat, yang dalam arti mereka yang sudah tinggal di situ sudah beratusan tahun dan memiliki sertifikat tanah yang memang hak milik mereka. Tetapi hari ini timbul timbang tindih yang dilakukan oleh korporasi yang melalui mungkin badan pertanahan mungkin yang mereka bekerja sama melakukan itu. Tidak ada solusi, tidak ada ujungnya. Sengketa tanah hari ini perampasan lahan di Jambi sangat masif sekali. Sumatera termasuk nomor 2 kita terbesar di Provinsi Jambi itu sendiri. Berarti kan PR-nya adalah ruang-ruang hidup masyarakat harus memang pemimpin yang terpilih nanti, gubernur, mau bupati harus melihat ke bawah, langsung turun apa sih persoalan mereka, apa permasalahan mereka untuk bisa bahwa mereka memang hak mereka harus memang untuk mereka, jangan dimain-mainkan lagi, jadi permainkan, karena kesian ya, karena mereka cari hidup dari hak yang sudah diberikan, gitu, seperti itu pada intinya. Jadi hal-hal ini diharapkan nanti kepala daerah yang terpilih bisa lebih aware seperti itu. Iya benar sekali gitu, untuk menyelesaikan sengketa tanah yang ada di Provinsi Jambi itu sendiri dan persoalan lingkungan. Ya kita jujur kalau saya pribadi bicara sungai hari ini, Sungai Batanghari hari ini kan kita lihat kondisinya sehingga tidak baik gitu kan. Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang sejarah negerinya Jambi, peradaban. Maka kalau kita lihat seperti apa sih kita melihat Jambi ini sendiri, kalau sungainya kotor, hutannya gundul, mungkin seperti itu kan melihat cermin masyarakat kita di Jambi itu sendiri, berarti kita tidak begitu beradab terhadap lingkungan kita sendiri, mungkin seperti itu sih. Nah ini menarik Bang Kafli, di mana tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Yudi, tadi juga ada Pak Arbain mengenai katakanlah pemerintah pusat memiliki astacita, prioritas-prioritas yang harus dilakukan di daerah juga. Namun kan setiap daerah juga memiliki potensi-potensi dan juga masalah-masalahnya sendiri yang juga harus diselesaikan. Seperti apa pemohonan ini Pak? Ya kembali lagi itu kita berkaitan dengan upaya koordinasi ya antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Yang menjadi permasalahan adalah pada hari ini kementerian itu kan di Jakarta gitu kan. Posisinya secara umum ya pejabat-pejabatnya yang membuat kebijakan semuanya berada di Jakarta. Nah, potensi-potensi di setiap daerah ini kan perlu dikoordinasikan oleh bupati-bupati, wali kota maupun gubernur-gubernur terkait. Kita ambil contoh saja lah masalah pertanian misalkan. Kalau misalkan memang di daerah tersebut tidak terjamah dalam berita massa ya, dalam artian dia posisinya pada pinggiran provinsi, memang mungkin APBD-nya sedikit gitu kan, tapi dia punya potensi, seharusnya kepala daerah bisa berkomunikasi. Dalam artian sampaikan loh ke Kementerian Pertanian, Pak, Bu Menteri, nah di sini ada potensi yang bisa kita garap bersama gitu. Bagaimana kira-kira? Jadi kita bukan hanya sekedar menunggu pemerintah pusat. Jadi pemerintahan daerah itu sebagai dalam bentuk kepala daerah ya harus aktif berkoordinasi dengan pusat. Kira-kira bagaimana bisa mendatangkan kegiatan-kegiatan yang produktif ya, dalam artian membuat lahan-lahan baru. Memang kalau memang tadi katanya mau swasembada pangan ya, seperti apa usaha-usahanya. Jangan kita biarkan pemerintah pusat bekerja sendiri untuk memikirkan mau ditaruh di mana. Ya kalau memang daerah kita punya potensi, punya tanah yang subur, ya punya lahan kosong yang memang bisa dibuat untuk sebagai lahan-lahan pertumbuhan untuk pertanian baru, silakan ditawarkan. Ya, dalam artian kita memiliki solusi, ya memberikan saran, ya juga kita bersama-sama mengawalnya. Dan juga dalam kegiatan-kegiatan lain misalkan pariwisata contohnya. Sebagai bentuk pariwisata di Provinsi Jambi, mana pariwisata Provinsi Jambi? Banyak sekali beberapa tempat yang memang tidak ada akses yang cukup mudah, seperti di daerah-daerah pergunungan ya, ataupun daerah-daerah yang memang masuk ke dalam, ada air terjun ya, dalam pedalaman-pedalaman kita, yang memang kalau di Instagram itu kan ada seputar Jambi ya, wisata Jambi. Kita lihat banyak sekali memang tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Tapi tidak semua orang bisa mengaksesnya karena tidak adanya kepekaan pemerintah untuk membukakan jalan, membukakan akses yang bagus untuk masyarakat umum bisa ke sana. Dan jangankan masyarakat di luar daerah, masyarakat daerah itu sendiri banyak sekali yang belum tentu pernah ke tempat situ, apalagi orang daerah. Makanya kalau kita berbicara kolaborasi, ini kan bicara koordinasi ya. Kalau misalkan koordinasi antara pemerintahan daerah dan pusat itu tidak
maksimal, ya ini akan berpotensi pada tidak adanya potensi yang bisa digarap. Nah itu makanya saya bilang tadi, walaupun ini kita berbicara kelestarian lingkungan dan segala macam, perlu diperhatikan juga Bang Ismet ya, kita bersama-sama memberikan rekomendasi begitu. Jadi dari budayawan kajiannya seperti ini, apa yang bisa kita kembangkan. Kalau memang ada potensi-potensi dari kerajaan Melayu yang terdahulu bisa kita garap kembali ya, mari kita garap bersama. Mari kita popularitaskan bersama, kita promosikan bersama ke dunia internasional agar nanti turis-turis asing bisa datang dan juga pemasukan bagi anggaran dan kas daerah kita. Lagi-lagi kan kepala daerah dituntut untuk ya inovatif seperti itu ya Bang, untuk potensi-potensi yang ada. Nanti akan kita lanjutkan, kita jeda dulu Abang-abang, pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, masih bersama kami dalam program Rumah Demokrasi dengan tema kita pada hari ini adalah jelang pelantikan kepala daerah. Dan tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir, waktunya untuk pernyataan penutup atau closing statement. Langsung saja closing statement yang pertama, Bang Ismet, silakan Bang. Baik, di penutupan juga Rumah Demokrasi mungkin terakhir juga siaran hari ini. Ya baik, terima kasih sekali lagi TPRI Jambi. Statement terakhir adalah bahwa berharap ini PR tantangan besar buat kepala daerah yang akan dilantik besok dan 10 hari itu menjadi PR ya, kita harus kawal bersama. Ini dari Pak Yudi tadi sudah menyatakan bahwa ada keraguan, jadi harus dibuktikan bahwa dengan 10 hari itu memang itu menjadi sebuah solusi nanti untuk kembali ke daerah, bekerja secepat mungkin dengan 100 hari. Kerjakan misi-misi yang dalam arti yang sudah dijanjikan, yang disampaikan ke publik, ke masyarakat waktu kampanye politik, memang harus direalisasikan. Dan kita juga sebagai masyarakat, budayawan, akademisi, mahasiswa, masyarakat sama-sama mengkawal seperti apa sih program-program itu menyentuh nggak untuk ke masyarakat yang kepentingan publik, itu seperti itu. Mungkin itu. Baiklah, terima kasih Bang Ismet atas waktunya. Siap. Apalagi agak terburu-buru sampai ke sini, effort banget. Terima kasih sekali lagi Bang. Jangan cerah ya Bang ya. Siap. Siap, selanjutnya Bang Sekli, silakan Bang. Ya, kita harapkan kepada kepala daerah yang dilantik untuk hari esok, selamat ya kepada Bapak Ibu semua kepala daerah dilantik di seluruh Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Kami dari masyarakat ya berharap sekali untuk program-program yang dijanjikan saat masa kampanye agar bisa amanah untuk menjalankannya. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan lupa untuk mengajak kami berkolaborasi dari unsur masyarakat, akademisi, kepemudaan, mahasiswa, budayawan, dan juga pegiat-pegiat lingkungan ataupun organisasi kemasyarakatan. Kami pastinya siap membantu untuk membangun daerah kita bersama-sama. Dan yang terakhir, Mbak Cynthia, dan juga untuk bicara Rumah Demokrasi, karena pada hari ini kita dipilih oleh rakyat dan juga bukan hanya tanggung jawab kepada rakyat, tapi juga tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan sekali Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah dilantik besok bisa memaksimalkan potensi-potensi daerah dan juga tidak anti kritik ya, itu yang paling penting. Karena jangan sampai kita anti kritik jadi pemimpin, itu yang menjadikan kita selalu dicintai masyarakat. Mungkin itu saja. Terima kasih Mbak Cynthia. Siap, terima kasih sekali lagi Bang. Juga jangan jerah. Mungkin hadir di program-program lainnya walaupun namanya bukan Rumah Demokrasi. Dan pemirsa, demikianlah program Rumah Demokrasi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh para narasumber, kami mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang besok akan dilantik. Semoga pelantikannya dapat berjalan lancar. Dan tentunya sebagai masyarakat Jambi kami menantikan kepala daerah yang dilantik dan nanti juga akan melaksanakan return dapat kembali ke Bumi Sepucuk Jambi 9 Lurah, membawa perubahan dan tantangan-tantangan yang ada tidaklah menjadi sebuah penghalang untuk merealisasikan visi misi yang telah Anda janjikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.